Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibit Wahyuningsih, pendamping Kecamatan Bumiagung, Kabupaten Lampung Timur, serta Diklat P2K2, gelombang 3, angkatan 28. Saya akan membawakan simulasi modul 5 kesejahteraan sosial, sesi 13, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Langkah 6, pelayanan bagi disabilitas berat di masyarakat, poin 1 sampai 2. Nah, ibu-ibu, sekarang kita masuk ke langkah 6 ya ibu-ibu ya. Langkah 6 yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Nah, sebelum kita mulai nih ibu-ibu, saya mau dengar dulu tepuk semangatnya ya ibu-ibu ya. Ya, yuk mari ibu-ibu kita bersama-sama ibu-ibu tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih ya ibu-ibu. Nah, baiklah ibu-ibu. Di langkah 6 ini, saya mau bertanya sih ibu-ibu, sebelum kita mulai langkah 6, kira-kira jika kita menemukan seorang penyandang disabilitas berat di lingkungan sekitar kita, apa sih yang bisa kita lakukan ibu-ibu? Iya, terima kasih ya ibu. Oke. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita tidak mengejeknya ya ibu-ibu ya, tidak boleh mengucilkannya. Itu adalah hal yang sederhana yang bisa kita lakukan ya ibu-ibu ya. Iya, yang bisa kita lakukan untuk jika yang bisa kita lakukan jika kita memiliki atau melihat seorang penyandang disabilitas berat di lingkungan sekitar kita, yaitu dengan tidak mengucilkannya atau tidak menelantarkannya. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita mulai, saya mau membagi kelompok dulu ya ibu-ibu ya. Kelompoknya sesuai di langkah yang kelima ibu-ibu, masih sama. Di langkah yang kelima yaitu ibu-ibu membentuk kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, kelompok yang sama ya ibu-ibu ya, di langkah 5 masih sama. Baiklah ibu-ibu, setelah ini kita akan memainkan permainan peta peduli disabilitas ibu-ibu. Ya, ibu-ibu boleh membuka buku pintarnya halaman 10 sampai 12 ya ibu-ibu ya. Baiklah, saya akan membagikan lembar kerja 13.4 ibu-ibu. Nah, di lembar kerja ini kita menemukan sebuah kasus atau kita menemukan seseorang dengan penyandang disabilitas yang sekiranya ada di sekitar kita. Baiklah ibu-ibu, saya akan bagikan per kelompok ya ibu-ibu ya. Nah, ini ibu-ibu lembar kerjanya. Ya, nanti ibu-ibu boleh mengisi ya, mengisi atau mengerjakan lembar kerjanya. Nah, ibu-ibu, di sini saya meminta ibu-ibu ya di setiap-tiap kelompok untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam tiap gambar. Di situ ada gambar ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu saya minta untuk membuat tanda panah ke lembaga apa klien tersebut dapat dirujuk. Ya, klien yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, ibu-ibu boleh membuat tanda panah lebih dari 1. Baiklah ibu-ibu, di sini saya akan membacakan sedikit ya ibu-ibu ya, mengulas sedikit yang ada di gambar-gambar di lembar kerjanya. Yang pertama, ya, pada klien pertama di gambar 1 yaitu seorang klien yang memiliki tangan, kakinya kaku dan kecil. Kemudian bila berbicara tidak jelas, hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga dekat atau orang-orang di sekitarnya. Dia tidak bersekolah dan kurang mendapat perhatian dari orang tua. Tidak diperbolehkan bermain dengan teman sebayanya. Dikurung di kamar sendirian. Nah, langkah apa yang bisa ibu-ibu lakukan jika menemukan klien yang seperti ini permasalahannya ya ibu-ibu ya? Ya, tadi sudah saya bagikan per kelompok sesuai dengan gambar-gambarnya ya. Baiklah, yang kedua yaitu klien dengan sakit atau
penyandang disabilitas dengan hidrosefalus. Nah, hidrosefalus ini ya memiliki kepala besar, kaki dan tangannya mengecil. Dia sulit melihat ke kiri dan ke kanan secara langsung karena kepala susah dan atau tidak bisa digerakkan, tidak bisa melihat sama sekali, serta tidak bisa berbicara ya ibu-ibu ya. Nah, pada saat lahir dia normal. Kecacatan ini baru ketahuan setelah beberapa bulan atau pada usia kira-kira 3 bulan ke atas. Belum memiliki akte kelahiran dan baru satu kali diperiksa ke rumah sakit karena kesulitan biaya. Nah, bagaimana ibu-ibu? Apa yang bisa kita lakukan jika kita menemukan klien yang seperti ini di lingkungan sekitar kita ya ibu-ibu ya? Nah, baiklah, untuk gambar yang ketiga yaitu penyandang disabilitas dengan paraplegia. Nah, paraplegia berat disebabkan karena kecelakaan atau jatuh. Tulang punggungnya rusak dan mempengaruhi syaraf-syaraf anggota gerak. Hanya bisa berbaring saja, tidak bersih, jarang mandi, sering murung dan menangis. Nah, bagaimana ibu-ibu? Saya berikan waktu ya ibu-ibu ya untuk mengerjakan lembar kerjanya. Silakan ibu-ibu beri tanda panah dengan lembaga mana yang bisa dirujuk untuk pasien atau klien tersebut ya ibu-ibu ya. Saya beri waktu 1 menit ya ibu-ibu ya. Ya. Sudah ibu-ibu? Oke, terima kasih. Baiklah ibu-ibu, jika sudah selesai, saya ingin tiap-tiap kelompok ya, saya minta tiap-tiap kelompok untuk menempelkan peta tersebut di dinding ya ibu-ibu ya. Ya, baiklah. Boleh perwakilan kelompoknya ibu-ibu? Kelompok gambar 1 mungkin? Boleh duluan maju. Nah, ya ibu, silakan perwakilan kelompok gambar 1 ibu mungkin mau membawa mau menempelkan di dinding? Ya. Perwakilan kelompok gambar 1 ya ibu ya. Baiklah, saya yang menempel ya ibu. Ya. Saya minta untuk nanti masing-masing peserta, masing-masing ibu-ibu untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan ya ibu-ibu ya. Ya. Baiklah, perwakilan dari kelompok gambar 2 ibu-ibu. Yuk, silakan. Ya. Saya tempel ya ibu-ibu ya. Oke, selanjutnya perwakilan kelompok gambar 3. Ya, maju ibu. Ya, terima kasih bu. Nah, baiklah ibu-ibu. Di sini ibu-ibu sudah mengerjakan lembar kerja 13.4 ya ibu-ibu ya. Nah, baiklah. Saya meminta untuk masing-masing ibu-ibu untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Nah, mungkin dari perwakilan kelompok gambar 1 ibu untuk menjelaskan. Iya, terima kasih ibu. Baiklah. Nah, di sini dari perwakilan kelompok gambar 1 ya, dengan kasus seperti ini, kita menghadapi klien dengan kasus yang seperti ini, mungkin bisa dilaporkan atau diberitahukan pada Pak RT ya ibu-ibu ya. Ya, kemudian ke pendamping PKH-nya ya ibu-ibu ya. Kemudian ke rehabilitasi, karena mungkin ini ya ibu-ibu ya, karena dia tidak bisa bicara dengan jelas, hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga dekat, maka bisa dibawa ke rehabilitasi berbasis masyarakat ya. Kemudian karena dia tidak bersekolah, maka dirujuk ke sekolah. Kemudian, nah karena dengan keadaan fisik tangan kakinya terlalu kecil dan sebagainya, maka bisa dirujuk ke puskesmas. Ya, kemudian dia tidak diperbolehkan bermain dengan teman sebayanya. Boleh juga kelompok gambar 1 menjawab dilaporkan ke kelurahan. Boleh ibu-ibu ya. Oke, untuk perwakilan kelompok gambar 2 ibu-ibu, yuk silakan, siapa yang mau menjelaskan?
Ya, terima kasih Ibu sudah menjelaskan. Nah, di sini kelompok gambar 2 menjelaskan bahwa klien dengan hidrosefalus ya yang memiliki kepala besar, kaki dan tangannya yang mengecil. Nah, ini bisa dibawa ke puskesmas ya Bu untuk mungkin untuk mengecek kesehatannya ya, bagaimana keadaannya. Kemudian karena dia sulit melihat ke kiri dan ke kanan secara langsung karena kepalanya susah dan atau tidak bisa digerakkan ya, mungkin untuk diperiksakan kesehatannya perlu dibawa ke puskesmas. Kemudian dia tidak bisa melihat sama sekali serta tidak bisa berbicara. Nah, ini perlu dibawa juga ke rehabilitasi berbasis masyarakat ya atau RBM ya Ibu ya. Ya, kemudian nah pada saat lahir normal, nah kan itu belum nampak ya Bu ya, kecacatannya itu baru nampak setelah beberapa bulan ya atau 3 bulan ke atas. Nah, ini perlu diperiksakan ke lembaga posyandu ya Bu ya. Ya, kemudian nah klien ini belum memiliki akte kelahiran. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yaitu dengan melaporkan ke kelurahan supaya didampingi Pak RT Ibu ya, supaya bisa dirujuk untuk membuat akte kelahiran. Baiklah. Kemudian dia baru 1 kali diperiksa ke rumah sakit karena kesulitan biaya, mungkin bisa dirujuk ke dinas sosial ya Ibu ya, mungkin dengan diberikan bantuan ya. Nah, ini juga kelompok gambar 2 memberikan tanda panah pada pendamping PKH. Mungkin dengan pendamping PKH bisa memberikan jalan atau memberikan kemudahan untuk membantu klien tersebut untuk melaporkan ke dinas sosial terkait dengan kesulitan biaya yang ia hadapi ya Ibu ya. Baiklah. Nah, di sini kelompok gambar 3 mungkin ada yang menjelaskan dari perwakilan kelompoknya. Ya Ibu? Iya, terima kasih Ibu. Nah, di sini di kelompok gambar 3 memberikan tanda panah ya sesuai dengan kasusnya, yaitu dengan paraplegia, yaitu disebabkan karena kecelakaan atau jatuh. Nah, kelompok gambar 3 memberikan tanda panah pada puskesmas ya karena mungkin untuk diperiksakan kesehatannya. Dia juga mengalami tulang punggungnya yang rusak dan mempengaruhi syaraf-syaraf anggota gerak. Nah, ini perlu diperiksakan kesehatannya Ibu-ibu ya. Juga bisa dibawa ke rehabilitasi berbasis masyarakat atau RBM. Nah, kasihan Ibu-ibu ya, karena pasien ini hanya bisa berbaring saja ya Ibu-ibu ya. Ini perlu benar-benar perlu dibawa ke rehabilitasi berbasis masyarakat. Kemudian dia tidak bersih, jarang mandi. Nah, ini ya Ibu-ibu ya, mungkin kesehatannya perlu diperiksakan ya Ibu-ibu ya. Ya, kemudian sering murung dan menangis. Nah, ini juga perlu diperiksakan ya. Bagaimana dengan keadaan psikisnya, mungkin atau keadaan kejiwaannya ya Ibu-ibu ya. Psikis itu kejiwaan, bagaimana mentalnya, bagaimana dengan pola pikirannya ya, mungkin ia mengalami tekanan seperti itu ya, jadi dia gampang murung dan menangis. Nah, ini perlu kita periksakan ya Ibu-ibu ya, karena psikis atau kejiwaan itu juga sangat mempengaruhi keadaan kesehatan seseorang. Nah, gitu ya Ibu ya. Ibu, terima kasih Ibu-ibu ya yang sudah memberikan penjelasannya dan sudah berdiskusi bersama-sama tadi ya Ibu-ibu ya. Terima kasih. Yuk kita bareng-bareng untuk tepuk salut ya Bu untuk kita semua. Yuk, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Bu. Demikianlah simulasi modul 5 kesejahteraan sosial sesi 13 pelayanan bagi penyandang disabilitas berat, langkah 6 pelayanan bagi disabilitas berat di masyarakat, poin 1 sampai 2. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.